Ya, baik, Ibu Bapak mungkin sambil menunggu Habib ya masuk di kajian ini, beliau masih di mungkin lagi masih Isya ya, sholat Isya belum pulang karena belum terhubung komunikasi dengan Habib dari Bada Isya ini. Mungkin teman-teman dari Yayasan Sahabat Muslim Charity disampaikan saja apa program-program atau video-video yang saat ini program-program yang ada di Yayasan Sahabat Muslim Charity. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun belum hafal Quran, malas baca dan istiqamah bersama Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran yang sempurna. Biar selalu dapat kemuliaan Al-Quran, berkah di dunia dan syafaat di akhirat, bisa melalui menjadi orang tua asuh anak-anak yang menghafal Al-Quran. Menjadi orang yang berjuang memfasilitasi mereka yang lagi belajar dan hafal Al-Quran. Kabar gembiranya bersama teman-teman di Yayasan Sahabat Muslim Charity, alhamdulillah lagi bangun pesantren di Tangerang, Banten. Di luas tanah 3.500. InsyaAllah menjadi tempat yang berkah dan makmur. Mari sama-sama muhsinin muhsinat, ambil nasibmu dari Al-Quran. Ambil nasibmu dari pahala Al-Quran, walaupun menjadi orang tua asuh atau ambil saham bangunan pesantren tersebut. Semoga bermanfaat untuk kami semua, menjadi sedekah jariah bagi Bapak Ibu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والنفس هيا نرتل هذه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun belum hafal Quran, malas baca dan istiqamah bersama Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran yang sempurna, biar selalu dapat kemuliaan Al-Quran, berkah di dunia dan syafaat di akhirat, bisa melalui menjadi orang tua asuh anak-anak yang menghafal Al-Quran, menjadi orang yang berjuang memfasilitasi mereka yang lagi belajar dan hafal Al-Quran. Kabar gembiranya bersama teman-teman di Yayasan Sahabat Muslim Charity, alhamdulillah lagi bangun pesantren di Tangerang, Banten. Di luas tanah 3.500. InsyaAllah menjadi tempat yang berkah dan makmur. Mari sama-sama muhsinin muhsinat, ambil nasibmu dari Al-Quran. Ambil nasibmu dari pahala Al-Quran, walaupun menjadi orang tua asuh atau ambil saham bangunan pesantren tersebut. Semoga bermanfaat untuk kami semua, menjadi sedekah jariah bagi bapa ibu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi sudah bersama kita ya di ruangan atau di ruang kajian ini ya. Alhamdulillah Habib, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Habib. Alhamdulillah Habib sudah berada bersama kita ya teman-teman. Hadirkan niat terbaik untuk mendapatkan pahala daripada kajian ilmu ini oleh guru kita, yang insya Allah tema pada malam ini yaitu mempunyai hati yang ikhlas ya Habib. Tadi kami sudah sampaikan Habib program-program yang ada di Yayasan Sahabat Muslim Charity saat ini gitu ya. Dan ini kajian yang ketiga gitu. Silaturahim Yayasan Sahabat Muslim Charity bersama donatur-donatur atau para sahabat di sini atau di Yayasan Sahabat Muslim Charity ini Habib gitu kurang lebih. Mungkin itu saja Habib. Mungkin saya langsung sampaikan kepada Habib, dipersilakan kepada Habib untuk langsung menyampaikan ilmunya pada malam ini mungkin. Terima kasih. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah serta rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah
atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti sama-sama kajian dengan harapan kita menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan, sehingga menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita lihat dalam istilah etimologis tentang ikhlas itu, dia memiliki arti, ikhlas itu artinya jujur, tulus, dan rela. Dalam bahasa Arab, ikhlas itu maknanya memurnikan niat. Khalasa, dari kata khalasa yang berarti selamat, yang berarti sampai, yang berarti murni. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuji orang-orang yang ikhlas. Bahkan ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang berbuat ikhlas itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang menolong orang lain, orang-orang yang memberi makan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disebut sebagai orang yang ikhlas. Mereka tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari manapun. Di antara mereka ada yang berinfak dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk menanamkan nilai keikhlasan dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada firman Allah yang lainnya yang berbicara tentang keikhlasan itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran yang benar. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Maka sembahlah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Artinya sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama untuk dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agama yang murni. Ya, jadi itu agama yang murni itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-14 Allah katakan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal, dengan mengikhlaskan agama untuknya, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas ini dikatakan sebagai ruh amal. Ulama mengatakan al-ikhlas ruhul amal. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, kata Nabi, ya, sesungguhnya yang paling sangat aku takutkan dalam kehidupan kalian, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan dalam kehidupan kalian itu adalah perlakuan syirik kecil. Apa itu syirik kecil itu? Kata sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Kata Nabi, ar-riya. Riya itu kan lawan daripada ikhlas. Orang riya, orang yang hendak mempertontonkan amal perbuatannya. Yang tidak tulus beramal, amalnya semata-mata ingin disaksikan, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Maka kalau kita bertanya, ikhlas itu dilakukan di mana? Di awal, di pertengahan, atau di akhir? Maka jawabannya, ikhlas itu harus dilakukan dari awal sampai akhir. Karena ada orang dia ikhlas di pertama, ikhlas di awal, tapi gugur di pertengahan. Ada orang dia ikhlas di awal sampai pertengahan, tapi gagal di akhir.
Maka ulama sering mengatakan hati-hati dengan formula ikhlas yang sudah ada pada diri kita. Karena keikhlasan tersebut dia punya potensi untuk gugur. Kapan dia gugur itu? Ketika seorang hamba Allah kembali menyebut amal perbuatannya yang pernah dia lakukan. Dia menyebut-nyebutnya atau dia mengungkit-ungkit tentang kebaikan yang pernah dia lakukan. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang pertama khibbun, orang penipu. Yang kedua walal bakhil, orang yang bakhil. Dan yang ketiga wala mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut tentang kebaikan yang dilakukan. Mannan. Maka dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan dan gugurkan sedekah yang telah kalian lakukan dengan cara menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya atau menyakitkan hati orang yang pernah menerimanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dikisahkan orang-orang musyrik tengah berlayar di lautan yang luas. Lalu bertiuplah angin kencang, karena lautan itu terkadang teduh, terkadang dihampas oleh badai yang begitu dahsyat. Saat orang-orang musyrik ini sedang berlayar di lautan yang begitu luas, pada saat itu tiba-tiba datanglah angin kencang, sehingga membuat perahu mereka itu dihantam oleh gelombang dari berbagai arah. Lalu mereka berdoa. Pada waktu itu mereka berdoa dengan jujur dan tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu doa mereka dikabulkan oleh Allah. Walaupun di kemudian hari mereka kembali berbalik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sebenarnya Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 22 sampai 23. Di situ Allah mengabarkan kepada kita mengapa Allah mengabulkan doa mereka padahal mereka musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 22 sampai 23 tersebut. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu berlayar di daratan, berjalan di atas daratan dan berlayar di atas lautan. Allah yang membuat kita ini bisa berjalan di atas daratan itu. Sehingga daratan itu begitu rata, tidak bergelombang dan tidak bergoyang. Allah katakan, huwallazi yusayyirukum. Itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan kita bisa berjalan di atas daratan ini. Sehingga mudah bagi manusia untuk melakukan apa saja di atas daratan. Bayangkan kalau daratan itu seperti lautan. Apa jadinya manusia untuk beraktivitas di atas daratan tersebut? Makanya Allah katakan dalam surat Yunus itu, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian bisa berjalan di atas daratan dan juga dapat berlayar di atas lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian sedang berada di atas bahtera, wajaraina bihim birihin tayyib, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mampu berlayar di atas lautan tersebut dengan angin yang begitu enak, begitu teduh. Wa farihu biha, lalu mereka senang, mereka happy di atas lautan tersebut, mereka bergembira. Ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mauju. Tiba-tiba di tengah-tengah keteduhan tersebut, di saat mereka sedang senang-senangnya, tiba-tiba datang angin yang begitu kencang. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, dan datang ombak yang menghampas mereka dari segala penjuru. Wa dhannu annahum wahita bihim, dan mereka mengira mereka akan tenggelam dan lenyap mereka. Mereka kira sudah selesai hidup mereka. Kenapa? Mereka tidak bisa minta bantuan kepada siapapun pada saat itu. Mereka berada di tengah lautan. Apa yang mereka lakukan akhirnya? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka angkat tangan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus.
dengan harapan yang betul-betul mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kemudian setelah itu kami selamatkan mereka dan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur, akhirnya bisa selamat sampai di daratan. Bayangkan kalau semuanya mereka tidak selamat, selesai sudah hidup mereka. Namun ayat berikutnya kata Allah, falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Setelah kami selamatkan mereka, setelah mereka bisa sampai di daratan, mereka hidup di daratan, kemudian mereka mulai beraktivitas, mereka mulai lupa tentang keselamatan yang Allah pernah berikan kepada mereka. Mereka menjadi orang yang membangkang kembali. Mereka banyak melakukan kerusakan dan kemaksiatan serta kedurhakaan di muka bumi. Ya ayuhan nas, innama bagyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik ya. Sesungguhnya pembangkangan kalian tersebut itu akan merugikan diri kalian sendiri. Mata al hayat dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah katakan, wahai manusia, ingat baik-baik ya. Setelah engkau lewat dari kegentingan tersebut ya, kami menyelamatkan kalian, tapi kalian melakukan kezaliman di muka bumi ini. Sesungguhnya kenikmatan dunia itu kenikmatan yang sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak selamatkan, apa jadinya kalian? Baghyukum ala anfusikum. Pembangkangan kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Ini nikmat dunia yang cuma sebentar. Summa ilaina marji'ukum. Hanya kepada kami Allah kalian bakal kembali. Wa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan akan dikabarkan kepada kalian, dibuka semua kepada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengabulkan doa mereka karena mereka berdoa kepada Allah waktu itu. Mereka mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada situasi yang genting itu mereka telah kembali kepada fitrah mereka, yaitu beribadah dan berdoa dengan ikhlas. Mereka tumbangkan segala macam bentuk berhala palsu itu. Dalam diri mereka pada waktu itu saat mereka berdoa hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dengan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Namun manusia biasanya setelah mereka lewati kesulitan tersebut, sering terjadi mereka menjadi orang-orang yang lalai. Pesona dunia begitu kuat sehingga membuat mereka lalai, membuat mereka lupa akan sang pemberi karunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasul bersabda, tuba lil mukhlisin. Berbahagialah orang-orang yang ikhlas itu. Siapa mereka itu? Mereka yang ketika hadir tidak dikenal. Manakala mereka pergi, mereka dicari ke sana kemari. Mereka itulah adalah obor-obor yang menerangi jalan, kata Nabi. Ulaika masabihal huda. Mereka itu adalah bagaikan obor-obor yang menerangi jalan. Melalui mereka tampak terang benderang segala macam bentuk fitnah dan orang-orang zalim. Orang-orang yang ikhlas itu kehadirannya itu menerangi bumi. Bahkan orang-orang yang ikhlas itu mampu meredup fitnah gelap orang-orang zalim. As-Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Azkar, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi beliau berkata bahwasanya tarkul amal li ajli nas riya. Kalau ada orang dia meninggalkan suatu perbuatan semata-mata demi manusia, maka itu riya. Dia meninggalkan amal untuk manusia, itu riya. Wal amal li ajli nas syirik.
Orang beramal semata-mata untuk manusia, itu syirik. Ya. Wal ikhlas, adapun ikhlas itu ayyu'afikallah minhuma. Ikhlas itu adalah di mana engkau dibebaskan dari dua hal ini. Jadi, orang yang ikhlas itu dibebaskan dari dua hal ini. Dibebaskan dari riya dan dibebaskan dari syirik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, beliau katakan al-ikhlas an tastawiya af'al abad fi zahir wal batin. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang seluruh amalnya mau zahir mau batin sama saja. Ya, makanya kata Nabi, salasun munajjiyat, ada 3 hal yang menyelamatkan manusia itu, kata Rasul. Yang pertama apa? Taqwallah fis sirri wal alaniyah. Takwa sama Allah baik dalam keadaan sunyi atau sepi ataupun dalam keadaan ramai. Orang yang ikhlas itu dia takwa sama Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan mau dilihat oleh banyak orang atau tidak dilihat sama banyak orang. Kalau dia mau selamat, dia jadi jiwa yang seperti itu. Taqwallah fis sirri wal alaniyah. Selalu takwa kepada Allah baik dalam keadaan sunyi atau sepi dan atau dalam keadaan ramai. Dalam keadaan dilihat oleh banyak mata, banyak orang, ketika banyak mata yang melihat dia jadi orang yang taat. Tapi dalam kesendirian banyak maksiat yang dia lakukan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 macam karakteristik ikhlas. Yang pertama, orang tersebut keadaannya sama saja. Dalam kondisi al-madah wa zam. Dia itu dalam kondisi dipuji atau dicela, dia tetap sama aja. Ya, tetap sama saja. Mau dalam kondisi dia dipuji atau dicela, tetap dia berbuat baik. Ketaatannya, kepatuhannya tetap sama saja. Yang kedua, nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Lupa melihat perbuatan dalam perbuatan. Ya. Makanya kata Luqmanul Hakim kepada putranya, lupakan 2 hal dalam hidupmu. Apa itu? Lupakan segala macam bentuk keburukan yang orang lain lakukan pada dirimu. Artinya jangan dendam. Yang kedua, lupakan seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan pada orang lain. Artinya apa? Ikhlas. Yang pertama, lupakan segala macam bentuk keburukan yang orang lain lakukan pada dirimu. Maka jangan simpan dendam dalam hatimu. Yang kedua, lupakan segala macam bentuk kebaikan yang pernah kau lakukan kepada orang lain. Artinya apa? Ikhlas. Tidak ingat-ingat. Karena kalau sering ingat, biasanya setan masuk dan membuat kita untuk menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Karakteristik yang ketiga, wal-iqtida. Thawabul amal bil akhirah. Orang yang ikhlas itu semata-mata mengharapkan balasan dari perbuatannya itu di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ikhlas, ibadahnya penuh cinta. Ciri orang ikhlas itu beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang betul-betul ikhlas. Maka dikatakan orang ikhlas itu ketika dia berada kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dia berharap mendapatkan pahala. Bukan lagi dia berharap agar dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dia berharap agar ibadah yang dilakukan itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya dengan semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan tentang beribadah dengan cinta itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kita. Kata beliau, cinta adalah kepergian hati mencari yang dicinta. Kan pecinta itu kan pasti dia ada ketulusan di hatinya. Kepergian hati mencari yang dicinta. Seraya lisannya terus-menerus menyebut yang dicinta. Adapun lisan senantiasa menyebut yang dicinta, tak ragu lagi
karena dirinya tengah dirundung cinta yang teramat sangat. Maka ia akan banyak menyebutnya. Itu yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Maka cinta yang merasuk ke dalam diri akan mendorong seseorang itu berkiprah, melangkah mencari yang dicinta, berusaha untuk senantiasa memenuhi apa yang diinginkan oleh yang ia cintai, berusaha agar selalu menuai ridho dan dari kekasihnya itu. Cinta mendorong seseorang untuk berbulat tekad untuk mempersembahkan apa yang dimilikinya. Maka kita sering ucapkan kan saat kita takbiratul ihram, itu kan ikrar cinta kita dengan tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan ikrar. Tinggal nanti berikutnya apa? Prakteknya. Jangan sampai kita sudah ikrarkan itu, tapi praktek kita tidak tunjukkan cinta kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta bertumpu pada kebenaran akan menghantarkan hidup seseorang itu pada jalan lurus. Cinta merupakan nikmat yang diberikan kepada manusia. Dengan cinta hidup terasa bermakna. Dengan cinta hidup yang susah akan berganti dengan bahagia. Tetesan cinta mampu memadamkan kobaran api dendam. Tiupan cinta mampu merobohkan pohon keangkuhan dan kesombongan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian disertai dengan rasa takut, disertai dengan harapan yang begitu tinggi. Tentu disertai dengan ketaatan yang tulus tanpa batas. Cinta ini merupakan inti dari iman dan mengutamakan Allah di atas segalanya. Cinta kepada Allah terwujud dalam bentuk sikap tunduk, patuh, dan berbuat sedaya upaya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dengan penuh ketaatan, dengan sukacita, dengan bahagia. Selain itu, mencintai Allah Subhanahu wa taala juga berarti menerima segala ujian dari Allah dengan lapang dada, tabah, tanpa keluh kesah. Suka ada teman kita mengatakan, ikhlaskan saja. Udah ikhlaskan saja yang hilang itu. Artinya apa? Harus ada cinta juga. Jadi, kalau tanpa ada cinta, tak mungkin ikhlas itu tumbuh. Ya. Cinta kepada Allah merupakan tingkatan lebih lanjut dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini erat hubungannya dengan ikhlas dan syukur. Orang yang mencintai Allah akan selalu mengingat dan mensyukuri segala macam bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda syukur banyak ingat Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kalian kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah kalian kepada aku Allah, fadhkuruni, ingatlah kalian kepada aku Allah Subhanahu wa taala, aku Allah pasti ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku Allah dan jangan pernah ingkar. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan cinta. Dan orang yang betul-betul cinta kepada Allah pasti banyak nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak nyebut Allah, dia pasti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dilandasi dengan cinta, mahabbah. Tentu selain itu dilandasi dengan rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa raja, harap. 3 hal ini harus ada dalam diri manusia. Ada mahabbahnya, ada khaufnya, ada rajanya. Ada cintanya, ada takutnya, ada harapnya. 3 hal ini harus berkumpul dalam diri manusia. Dan tak boleh sirna salah satu di antaranya. Karena barang siapa yang beribadah hanya dilandasi dengan sikap takut, maka dia beribadah seperti ibadahnya kaum Khawarij. Mereka beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan sikap khauf. Mereka hanya mengambil nas-nas yang berisi ancaman. Itu. Sedangkan nas-nas Al-Quran yang berisi janji-janji indah Allah Subhanahu wa taala,
ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan itu. Adapun yang beribadah hanya dilandasi dengan sikap raja, sikap berharap saja, maka dia beribadah seperti jalan yang ditempuh oleh kaum Murji'ah. Siapa itu? Mereka yang beribadah atas dasar mengharap tanpa ada landasan takut dari berbuat dosa dan maksiat. Nggak takut dosa, nggak takut maksiat. Kalangan Murji'ah ini, iman mereka itu cukup hanya di hati, kata mereka. Amal perbuatan tidak terangkum dalam iman. Itu ibadah hanya harap saja. Maka perlu diketahui bahwa mahabbah, cinta itu ada 4 macam. Yang pertama, mahabbah syirkiyah, artinya cinta kepada berhala. Ada mahabbah syirkiyah, cinta kepada berhala, cinta kepada patung, cinta kepada sesuatu yang disembah, diibadahi. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, tandingan sesembahan-sesembahan tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan karakter orang beriman. Apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka memiliki tingkatan cinta yang begitu besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu cintanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan dahulu. Dahulu terdapat suku yang bernama Bahilah yang memiliki beberapa berhala yang terbuat dari makanan. Kemudian ketika mereka lapar, musim paceklik, suku tersebut mereka makan lagi tuh berhala tersebut. Itu namanya mahabbah syirkiyah, cinta berhala. Yang kedua, mahabbah muharramah, mencintai sesuatu yang Allah haramkan, Allah murkai. Mencintai perbuatan-perbuatan maksiat, itu mahabbah muharramah. Kemudian ada yang ketiga namanya mahabbah tabi'iyah, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada kekasih, cinta kepada istri, cinta kepada teman. Itu namanya mahabbah tabi'iyah. Yang keempat, mahabbah wajibah, yaitu mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mahabbah wajibah. Nah, cinta yang tulus ini, jamaah sekalian, akan menghantarkan seseorang pada ibadah yang murni. Cinta yang tulus itu menjadikan salah satu faktor yang menghantarkan seorang hamba meraih kelezatan manisnya iman. Nabi pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, adalah ketika seseorang itu mencintai saudaranya, tidaklah dia cintai saudara itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dia tidak suka dan dia benci untuk kembali kafir, sebagaimana dia benci kalau dia bakal dibuang ke api neraka. Rawahu Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan seorang hamba tidak bisa akan sempurna dan baik manakala tidak melebihkan takaran cintanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Ada banyak riwayat hadis tidak beriman seorang hatta akuna ahabba ilaihi, seperti aku Rasulullah jauh lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan cinta Allah, cinta Rasul satu paket, tidak bisa dipisahkan. Satu paket.
Kita mengatakan kita cinta Allah, kita harus cinta Rasul. Kita mengatakan kita cinta Rasul juga harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memiliki dorongan cinta, melambungkan semangat untuk beramal jauh lebih baik, lebih dicintai, lebih utama. Saat cinta itu bersemi di hati kita, hasrat untuk meraup pahala semakin membumbung tinggi. Cinta itu akan membasuh hati dan menjadikan lebih jernih, menatap hidup. Karena cinta telah melumpuhkan gejolak syahwat. Cinta mampu meredam segala macam bentuk keinginan-keinginan nafsu. Dan itu semuanya kita minta bantuan dan pertolongan dari Allah dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang betul-betul ikhlas adalah orang yang ketika dia beramal betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya semata-mata karena Allah. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Nabi. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, atasaddaqu bisadaqatin fa'altamisu bihi wajhullah." Saya bersedekah dengan sebuah sedekah. Dan setiap sedekah yang saya lakukan itu, wahai Rasul, semata-mata berharap wajahnya Allah. Artinya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia bilang sama Rasulullah, "Wahai Rasul, tapi dalam hati saya itu ada sedikit keinginan agar perbuatan saya ini diketahui oleh orang-orang terdekat." Maksudnya dia tidak cerita banyak orang, dia tidak pamer kepada banyak orang, tetapi dia pingin orang-orang terdekatnya dia ceritain. Bagaimana itu Rasul? Kalau ditanya sih pinginnya wajah Allah, tapi ada nyebut. Apa yang dijawab sama Nabi? Nabi menjawabnya dengan menggunakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat yang 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Nabi katakan, dengar baik-baik ini firman Allah. Nabi sampaikan kepada sahabat. Apa yang Allah pesan? Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya di hari akhir, masuk dalam surganya Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Apa saja amal saleh tersebut? Wala yusyrik, dan amal saleh tersebut tidak ada persekutuan sedikit pun di dalamnya dengan apapun. Artinya apa? Nabi bilang, walaupun sama orang dekatmu, tak perlu kau sebut wala yusyrik. Kenapa? Allah tak pingin cintanya dibagi. Allah pingin tuh ketulusan hambanya itu betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurnian ibadahnya itu betul-betul genuine, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang mengatakan, orang yang ikhlas itu ibaratnya orang yang berangkat ke pasar, hendak belanja, kantongnya tebal, isinya duit. Maka dia bisa belanja apa saja. Orang yang tidak ikhlas itu ibaratnya orang yang berangkat ke pasar, kantongnya terlihat tebal, tapi isinya batu. Ya. Zaman dulu kan tahu orang duit banyak kalau kantongnya tebal. Nah ini orang sama-sama kantongnya tebal, tapi yang satu bisa belanja, satu tidak bisa belanja. Orang yang tidak ikhlas itu kantongnya tebal juga, tapi tidak bisa dia pakai belanja, kenapa? Isinya batu. Artinya orang yang mukhlis itu, orang yang ikhlas itu, dia bisa membeli nanti di akhirat. Di akhirat nanti dia bisa membeli banyak fasilitas akhirat. Karena kantongnya tebal, dia bisa beli banyak fasilitas akhirat. Kenapa dia bisa beli? Karena amal-amal dia di dunia ikhlas. Maka dia bisa beli seluruh fasilitas di akhirat. Mereka yang tidak mukhlis, terlihat amalnya banyak. Tapi ternyata di hari akhir dia tidak bisa beli fasilitas di akhirat. Kantongnya tebal tapi isinya batu. Mata uang yang tidak berlaku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Dan kita minta kekuatan dari Allah. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Penuh dengan ketulusan, ketundukan. Ikutnya para sahabat-sahabat Nabi itu. Yang ikhlas. Meninggalkan seluruh bentuk keburukan, kemaksiatan. Bahkan rela dengan ikhlas meninggalkan kampung halamannya untuk berangkat menuju Yathrib ke Madinah Al-Munawwarah. Ikhlas itu. Nggak pikir lagi tuh harta bendanya, aset yang begitu banyak di Mekah. Kenapa? Karena tertanam ketulusan yang begitu kuat. Orang yang beribadah dengan ikhlas, dia tidak akan pernah merasakan berat ketika beribadah di hadapan Allah. Tidak sulit bangun malam. Tidak mengeluh saat dia harus duduk lama berada di majelis ilmu. Betah dengan Qur'annya. Kenapa? Dia meramu ibadahnya dengan mahkota ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi ya. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang ikhlas ketika beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sahabat, jamaah semuanya, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Habib, diskusi atau boleh ya raise hand atau angkat tangannya atau langsung ditanyakan di chat Google Meet ini. Ada yang mau bertanya? Atau langsung buka ya audionya, langsung tanyakan kepada Habib dari yang tadi disampaikan, atau di luar itu mungkin Habib boleh ya Habib ya? Boleh. Boleh. Ya. Silahkan mungkin yang ingin bertanya, teman-teman, sahabat semuanya. Ada? Bismillah, dari Ummu Sendi Mariati ya. Silahkan Bunda, mungkin audionya langsung saja bertanya kepada Habib pada kesempatan malam ini. Dibacakan aja pertanyaannya. Dibaca aja. Ada di pesan itu. Sebentar ya. Bismillah, Assalamualaikum Habib. Bagaimana cara menjaga keikhlasan agar tidak tergoda oleh pujian atau kritik manusia? Syukran Habib. Dari Ummu Sendi Mariati. Ya. Jadi kita itu memang harus melatih diri kita untuk berada pada dimensi keikhlasan. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Makanya orang-orang yang mukhlis itu dia mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Allah taala. Ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta yang begitu besar kepada Allah. Maka seperti kalau ditanya, bagaimana kalau seumpamanya ada orang ketika dipuji dia senang, tetapi ketika dia lagi dibenci dia tidak senang. Kita sadari betul bahwasanya hidup kita ini di dunia ini tidak semua orang suka dan tidak semua orang senang. Kadang ada yang benci, ada yang suka, ada yang cinta sama kita. Berharap semua orang suka sama kita, tak mungkin itu. Para rasul saja itu yang begitu sempurna, tetap ada saja yang benci.
Jadi kalau seumpamanya kita ingin menjadi jiwa yang ikhlas, di mana kita mengaitkan diri kita semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan, setiap kesempatan. Ya. Berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan kuat kepada Allah, maka dia akan dihantarkan kepada hidayah yang lurus. Pegang teguh. Ya. Tetap istiqamah. Mempertahankan istiqamah itu penting. Kemudian juga senantiasa berada pada circle kebaikan, lingkaran kebaikan. Ya. Bergaul sama orang-orang baik. Ya. Bergaul sama orang-orang yang memiliki nilai ketaatan yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau bergaul dengan pandai besi, kalau tidak tercoreng oleh arangnya, pulang bau asap kita. Kalau bergaul dengan pedagang minyak wangi, kalau tidak dapat parfumnya, pulang ke rumah baju kita wangi. Kenapa? Kena semprotan parfumnya. Maka manusia itu, jika dia ingin menjadi jiwa-jiwa yang baik, maka carilah teman duduk yang baik. Kemudian yang berikutnya, biasakan hidup kita ini, lakukan kebaikan terus. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Kata Allah dalam Al-Quran, In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berlaku baik, maka sejatinya engkau sedang berlaku baik buat dirimu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada berikutnya, penanya berikutnya satu orang lagi mungkin dari teman-teman. Silahkan ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian pada malam ini. Terima kasih kepada guru kita, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Mungkin teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, jamaah Yayasan Sahabat Muslim Charity, yang ingin mendukung ya Yayasan Sahabat Muslim Charity, pembangunan pesantren, Habib insya Allah mohon doa dan dukungannya, mungkin dari Habib dan sahabat atau dari jamaah semuanya ya, insya Allah kita akan pembangunan pesantren Habib dalam waktu dekat ini insya Allah ya. Insya Allah mungkin nanti ada teman-teman dari admin yang Bapak Ibu ingin menyampaikan doa atau partisipasi donasinya atau infak sedekahnya kepada Yayasan Sahabat Muslim Charity ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan kajian pada malam ini. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat ya video-video yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Kita cukupkan kajian pada malam ini. Terima kasih kepada jamaah sekalian, kepada Habib pada kesempatan malam ini. Mungkin kita sebentar, Habib ada request ya sebentar. Oh, mungkin Habib ada request satu pertanyaan lagi, Habib mohon izin. Ya. Jadi kita nggak tutup lagi. Jadi ada penanya ya, ini di grup WhatsApp. Salah satunya bagaimana tipsnya Habib agar kita selalu ikhlas dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Yang terpenting dalam hidup kita itu, kita sadari betul bahwasanya kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu betul bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, setelah kita melalui usaha dan ikhtiar yang kita kerjakan, maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, jika dia memiliki kesadaran betul bahwasanya dalam dirinya, bahwasanya apa yang terjadi dalam dirinya itu semua itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, dia akan menerima dengan ikhlas. Maka di situ diperlukan ridho. Jadi bagaimana caranya untuk ikhlas dalam setiap ketentuan, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, senang ataupun tidak senang? Ridho itu terpenting. Nabi Musa alaihissalam itu pernah tanya sama Allah, ya Allah, adakah amalan yang harus aku lakukan agar engkau ridho? Kata Allah, nggak ada wahai Musa. Terus gimana ya Allah? Kata Allah kepada Musa, wahai putra Imran, wahai Musa, keridhaan aku Allah pada dirimu terletak pada keridhaanmu akan keputusanku.
Jadi kalau kau mau dapat ridho dari aku Allah, kau harus ridho terhadap apa yang menjadi ketetapanku. Makanya ada hadis qudsi Allah mengatakan begini, man lam yarda biqada'i walam yashkur bi ni'amai walam yasbir bi bala'i. Siapa saja yang tidak ridho terhadap ketetapanku, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas ujian yang aku berikan padanya, falyakhruj tahta samai. Hendaklah dia keluar saja dari bawah kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub rabban siwai, dan dia minta saja kepada Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh kita itu, hidup kita itu harus 3 ini. Ridha, syukur, sabar. Punya 3 ini, insya Allah jadi orang yang mukhlis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik. Ridho, ikhlas, syukur, sabar ya, insya Allah. Ya, kita cek dulu Habib grup WhatsApp nih. Soalnya kita ada grup WhatsApp juga selain di chat di Google Meet ini ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhirkan ya, atau kita akhiri kajian pada malam ini. Terima kasih Habib. Kita alhamdulillah bisa silaturahim. Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah di kajian online ini ya. Kita bertemu, mungkin nanti saya silaturahim bersama teman-teman ya, insya Allah. Seperti tadi disampaikan di awal atau di akhir tadi sebelum ada penanya sebelumnya, bahwasannya insya Allah Yayasan Sahabat Muslim Charity insya Allah dalam waktu dekat kita akan pembangunan pesantren gitu ya, supaya rumah Quran yang saat ini dibina, santri-santrinya Habib pindah ke pesantren yang akan kita bangun saat ini, itu kurang lebih. Jadi mohon dukungan dan doa dari Habib, dari jamaah semuanya, jamaah Yayasan Sahabat Muslim Charity, partisipasinya semuanya insya Allah. Dan insya Allah semoga kajian ini kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja Habib dan sahabat jamaah Muslim Charity pada kesempatan kajian online episode ketiga ini. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun belum hafal Quran, malas baca dan istiqamah bersama Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran yang sempurna, biar selalu dapat kemuliaan Al-Quran, berkah di dunia dan syafaat di akhirat, bisa melalui menjadi orang tua asuh anak-anak yang menghafal Al-Quran, menjadi orang yang berjuang memfasilitasi mereka yang lagi belajar dan hafal Al-Quran. Kabar gembiranya bersama teman-teman di Yayasan Sahabat Muslim Charity, alhamdulillah lagi bangun pesantren di Tangerang, Banten, di luas tanah 3.500. InsyaAllah menjadi tempat yang berkah dan makmur. Mari sama-sama muhsinin muhsinat, ambil nasibmu dari Al-Quran, ambil nasibmu dari pahala Al-Quran, walaupun menjadi orang tua asuh atau ambil saham bangunan pesantren tersebut. Semoga bermanfaat untuk kami semua, menjadi sedekah jariah bagi bapa ibu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.